Selamat malam Bapak Ibu, saudara baik yang telah bergabung di Zoom ataupun yang menyaksikan melalui YouTube di rumah masing-masing. Selamat bertemu kembali di dalam Pembinaan Iman Kristen GKIM Kaimtong malam hari ini, saudaraku. Kita patut bersyukur Tuhan terus pimpin dan sertai kita. Malam ini kita kembali bisa menyelenggarakan Pembinaan Iman Kristen. Nah, saudara, perlu saya beritahukan beberapa informasi sebelum kita masuk di dalam Pembinaan Iman Kristen malam hari ini. Yang pertama adalah Pembinaan Iman Kristen minggu yang akan datang atau Jumat akan datang pada tanggal 31 Juli itu diliburkan oleh karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingin berlibur, silakan kami liburkan Pembinaan Iman Kristen pada Jumat depan tanggal 31 Juli. Nah, kami akan menyelenggarakan kembali di bulan Agustus, dan pada bulan Agustus perlu saudara catat bahwa kami akan berbicara lebih berfokus kepada keluarga. Yang pertama, pada tanggal 7 Agustus nanti akan dibawakan oleh penginjil Ima Suwiknyo dengan tema peran iman dalam keluarga. Lalu kemudian akan dilanjutkan pada tanggal 14 Agustus oleh seorang praktisi IT dan juga teologi dari Singapura, yaitu Bapak Penginjil Ang Wee Hai, yang akan membahas tentang satu topik yang sangat penting, saudara, oleh karena terjadi perubahan-perubahan yang begitu cepat di dalam kehidupan umat manusia. Secara khusus adalah bagaimana keluarga itu memuridkan anak-anak di tengah-tengah perubahan yang begitu cepat. Dan selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2020 dan juga 28 Agustus itu satu tema yang dibawa secara dua kali berturut-turut, yaitu tentang komunikasi orang tua dan anak yang akan dibawakan oleh Ibu Charlotte. Jadi saudara bisa mencatat tanggal-tanggalnya, jadi mulai Agustus nanti kita lebih berbicara tentang keluarga. Yang pertama, peran iman Kristen dalam keluarga. Yang kedua, pemuridan di tengah-tengah keluarga dalam perubahan yang begitu cepat terjadi. Dan yang ketiga itu komunikasi orang tua anak, 2 sesi atau 2 kali pertemuan. Nah, saudara, kita tahu bahwa 2 kali yang lalu kita sudah membahas tentang memahami kehendak Allah. Yang pertama di dalam cara yang salah. Lalu kemudian yang kedua itu di dalam cara yang benar. Nah, hari ini saudara, kita akan membahas pergumulan mencari kehendak Allah. Dan tentu saudara, setiap kita orang percaya itu punya pergumulan-pergumulan, khususnya mengetahui apa sih kehendak Allah dalam hidup saya secara pribadi. Nah, hari ini kita akan menyampaikan secara berbeda, bukan hanya satu pembicara yang akan menyampaikannya, tetapi ada 4 pembicara atau 4 narasumber yang akan mencoba menguraikan pergumulan-pergumulan mereka di dalam mencari kehendak Allah. Semoga saja ini bisa memberikan jawaban bagi saudara-saudara yang sedang bergumul mencari kehendak Allah di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Nah, sebelum kita mulai, saudara, tentu kita akan terlebih dulu mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Tuhan kami yang hidup, Bapa yang berdaulat di dalam seluruh kehidupan kami, Bapa yang juga punya kehendak, baik itu secara ketetapan-Mu yang begitu luar biasa, juga kehendak secara pribadi yang Kau ingin kami sebagai orang-orang percaya bisa menjalaninya di dalam hidup kami masing-masing. Malam ini kami akan sama-sama mendengarkan penguraian tentang pergumulan mencari kehendak Allah, khususnya dari 4 orang narasumber yang akan coba memaparkan di dalam pergumulan-pergumulan mereka mencari kehendak Allah bagi setiap kami, ya Tuhan. Tolong kami Bapa supaya kami bisa berkonsentrasi meski kami berada di rumah masing-masing, kami tetap bisa mengikuti jalannya pembinaan iman Kristen malam hari ini. Dan kami berdoa secara khusus untuk jaringan internet supaya kiranya Tuhan berkati agar bisa berjalan dengan lancar dan boleh menjadi berkat juga bagi saudara-saudara yang mengikuti dari rumah. Tidak ada gangguan ataupun terputus atau suara yang tidak jelas, tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan juga berkati 4 orang pembicara ini
supaya mereka boleh menjadi alat berkat Tuhan bagi semua kami yang menyaksikan baik melalui ruangan Zoom ataupun juga melalui YouTube di rumah kami masing-masing. Berkati waktu selanjutnya ini ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya saudara, saya menyerahkan pembahasan ini terlebih dulu kepada Pendeta Asiu Teresa. Silakan Pendeta Asiu untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan malam ini. Silakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita pada malam hari ini bertemu dalam satu acara yang boleh disebut itu kerennya itu seperti bincang-bincang gitu ya. Walaupun kita di dalam rumah kita masing-masing, kita bisa bersama-sama mengikuti acara ini, saudara. Acara ini kita adakan agak sedikit berbeda, lebih santai ya. Jadi saudara bisa lebih kita lebih dalam arti kita ngobrol satu dengan yang lain, kita bisa saling sharing tentang pergumulan kita di dalam kita menghadapi atau bergumul tentang panggilan hidup kita masing-masing di dalam kita mencari kehendak Tuhan ya. Mencari kehendak Tuhan itu tidak hanya kita lakukan satu kali dalam kehidupan kita, tapi terus-menerus dalam kehidupan kita, termasuk juga pergumulan akan panggilan hidup, teman hidup, pekerjaan, dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita pertama kali diperkenalkan kepada seseorang, saudara, maka umumnya ada 3 pertanyaan yang akan diajukan kepada kita atau kita ajukan kepada orang lain. Yang pertama itu, siapa namamu? Kamu berasal dari mana? Yang kedua, saudara sekalian. Dan kalau yang ketiga itu biasanya kerjamu apa? Saya sering mengalami hal ini, saudara sekalian, karena bahasa saya, cara bicara saya itu berbeda dengan orang Bandung khususnya. Tatkala saya diperkenalkan, setelah saya diperkenalkan nama saya siapa, pasti mereka tanya saya asalnya dari mana. Karena cara ngomong saya, bahasa saya itu berbeda dengan orang Bandung yang lembut, yang halus, sedangkan saya itu omongannya kadangkala terkenal galak, sudah maklum orang Sumatera gitu ya. Nah, setelah pertanyaan terakhir yang sering kali ditanyakan seperti saya katakan tadi, kerja apa? Apa kerjamu? Pertanyaan terakhir tentang kerja kita apa, itu berkaitan dengan panggilan hidup kita masing-masing. Apa yang kamu kerjakan? Itu jelas merupakan pertanyaan tentang pekerjaan kita, karier kita, atau panggilan hidup kita atau panggilan hidup seseorang. Orang ingin tahu tugas kita, keahlian kita, pekerjaan kita. Identitas orang itu berkaitan dengan apa yang dikerjakannya. Ketika saya ditanya, kerja kamu apa? Atau apa kerjamu? Saya akan menjawab, oh saya pendeta. Maka orang langsung mengetahui identitas saya sebagai seorang hamba Tuhan. Identitas saya sebagai seorang pendeta. Identitas seseorang itu biasanya terlihat dan dilihat melalui pekerjaannya. Setelah setiap orang memiliki panggilan yang berbeda-beda. Ada orang yang dipanggil sebagai seorang guru. Ada orang yang dipanggil sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang akuntan, sebagai seorang pejabat publik, sebagai seorang politikus mungkin. Nah, saudara, panggilan-panggilan tersebut penting sekali. Kita harus peka dan tahu panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Bagi orang Kristen, saudara, memilih panggilan hidup merupakan salah satu keputusan yang paling penting yang dia harus buat di dalam kehidupannya. Keputusan itu akan menentukan berbagai aspek dalam kehidupannya. Maka daripada itu, perlu sekali dipastikan bahwa kita memang sedang melakukan kehendak Allah melalui keputusan kita di dalam kita mengambil bagian hidup kita masing-masing. Tetapi saudara, apakah yang Allah ingin saya lakukan? Bagaimanakah saya dapat mengenali panggilannya? Adakah hal khusus yang ia ingin saya lakukan? Saudara, tentu saja itu kita bisa dapatkan atau kita bisa melalui itu semua, melalui pergumulan demi pergumulan, melalui relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Selain pekerjaan kita, saudara, topik lain yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang pernikahan. Haruskah kita menikah? Atau haruskah kita tetap melajang seperti saya? Ataukah haruskah kita betul-betul dalam kehidupan ini menikah? Bagaimana saya harus memilih teman hidup saya?
Nah, saudara sekalian, itu yang menjadi topik kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan sharing dari rekan-rekan mengenai panggilan hidup mereka, kita akan terlebih dulu mendengarkan prinsip-prinsip mengenai panggilan hidup, baik itu dalam topik pernikahan, melajang, yang akan ataupun tentang mencari pekerjaan dan juga tentang keluarga, semuanya akan disampaikan nanti oleh Pendeta Yohanes Triswan yang akan kita dengarkan bersama. Lalu setelah itu kita akan melanjut dengan sharing-sharing yang lainnya. Silakan Pak Yohanes. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bersyukur ya kita bisa kembali bersama-sama pada malam hari ini. Nah, saya akan menseringkan seperti yang dikatakan oleh Pendeta Asiu tentang pertama tentang panggilan hidup. Kalau istilah panggilan itu didasarkan kepada sebuah premis teologis dari panggilan ilahi. Karena kata panggilan itu berasal dari kata Latin yang berarti memanggil. Nah, istilah panggilan dalam pengertian aslinya ini sebenarnya panggilan ilahi. Jadi kalau kita berbicara tentang panggilan, itu sebenarnya satu panggilan yang kudus untuk memenuhi tugas atau tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, pertanyaan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah, apakah saya sedang berada di dalam kehendak Allah sehubungan dengan panggilan saya ini? Dengan kata lain, saudara, apakah ini adalah panggilan yang Tuhan inginkan buat saya lakukan? Saudara, Allah kita adalah Allah yang memanggil umatnya untuk bertobat, Allah yang memanggil kita menjadi anggota keluarga Allah. Dia memanggil kita untuk melayani Dia dalam kerajaannya. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana saya tahu apa panggilan hidup saya, panggilan yang Tuhan berikan kepada saya? Sudah ada dua titik kritis di mana pertanyaan mengenai panggilan hidup ini muncul. Pertama, kita mungkin sudah melewati, tapi anak-anak kita atau cucu kita mungkin ada yang belum melewati masa kritis ini. Yang pertama pada masa remaja. Khususnya ketika masuk SMA, anak remaja harus memutuskan masuk jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sudah titik ini adalah kritis, karena ini berhubungan dengan bakat, dengan apa yang mereka atau kita akan lakukan kelak. Kalau sampai salah jurusan, bisa kacau ke depannya. Nah, ada orang tua yang gengsi dan memaksa anaknya masuk jurusan IPA. Padahal anaknya itu nggak suka IPA, tapi suka bahasa. Akhirnya karena dipaksa-paksa dan setelah dites bisa lulus juga. Bukan lulus, lolos masuk IPA karena pas-pasan. Setelah 3 tahun SMA, anak itu harus menentukan mau masuk ke jurusan apa. Kedokteran, teknik apa, sipil, elektro, matematika, atau menjadi ahli ekonomi, atau mau menjadi hamba Tuhan. Itu periode yang pertama, periode yang kritis. Nah, periode yang kedua dalam panggilan hidup adalah ketika kita mungkin sudah berusia parubaya atau 40 tahunan. Pada masa itu kita akan bertanya, betul nggak saya ada di pekerjaan ini? Apakah saya sudah menyia-nyiakan hidup saya selama ini? Atau saya nggak puas dengan pekerjaan saya frustrasi. Sudah oleh karena itu kita mesti hati-hati dengan panggilan hidup ini, dan mesti ada pertimbangan yang kita buat di dalam menentukan akan panggilan hidup kita, atau kita membantu anak-anak kita dalam menentukan panggilan hidupnya. Sudah ada beberapa hal yang mesti dipertimbangkan di dalam menggumulkan akan panggilan hidup ini. Hal yang pertama yang kita mesti pertimbangkan adalah, yaitu apa yang dapat saya lakukan. Jadi apa yang bisa saya lakukan adalah kita mendaftarkan kemampuan kita, karunia kita, talenta kita, dan kita sudah pernah membahas juga ini di dalam sesi yang sebelumnya. Dan ini merupakan sebuah proses pengambilan keputusan di dalam memilih pekerjaan kita. Kita perlu bertanya, apa sih kemampuan saya, apa yang bisa saya lakukan. Dan umumnya saudara, Allah tidak akan mempertentangkan antara karunia, talenta yang ia berikan dengan kesempatan yang ia sediakan. Sebaliknya, ia akan menyelaraskannya dan melihat kita itu bersukacita ketika kita mulai menyadari betapa sempurna segala sesuatu yang dia perbuat. Roma 12 ayat 6 mengatakan,
Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dan kemudian disebutkan karunia-karunia-Nya. Dan kita tentu mesti bersiap sedia untuk menggunakan karunia-karunia itu. Efesus 2 ayat 8 bahwa kita diciptakan di dalam Tuhan dan Tuhan menyediakan pekerjaan baik untuk kita lakukan. Tuhan sudah sediakan itu dan Tuhan berikan kepada kita karunia itu. Hal yang kedua yang mesti diperhatikan adalah apa yang ingin saya lakukan. Jadi bukan apa karunia saya, tapi apa yang ingin saya lakukan. Saudara punya talenta, punya karunia. Tetapi pertanyaannya adalah, apa saudara ingin melakukan itu? Saudara punya kemampuan menjadi guru misalnya. Bisa menjelaskan dengan baik sesuatu yang rumit. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara ingin lakukan itu? Ada anak yang pandai, dia mampu sekolah tinggi, tapi dia tidak ingin lakukan itu. Tapi orang tuanya paksa dia sekolah sampai S3. Dia berhasil dapat S3 dalam usia yang muda. Seharusnya dia menjadi seorang dosen dengan gelar S3 itu, atau menjadi seorang peneliti. Tetapi dia nggak suka. Bukan itu yang ingin dia lakukan. Dia suka dagang. Dan jadilah dia pengusaha dan meninggalkan jurusannya serta gelar S3-nya. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita karunia, talenta, dan juga keinginan, minat di dalam hati kita. Nah, pertimbangkan minat itu, pertimbangkan apa yang kita sukai itu dalam menggumulkan panggilan hidup. Ada sebuah pertanyaan bagus yang perlu saudara tanyakan kepada diri sendiri. Pertanyaan itu seperti ini. Apa yang paling ingin saya lakukan jika saya tidak harus menyenangkan siapapun di keluarga saya atau teman-teman saya? Kalau kita bisa jawab itu, nah itulah kira-kira apa yang kita paling inginkan. Pertanyaan bagus yang lainnya adalah, kata R.C. Sproul, apa yang ingin saya lakukan 10 tahun dari sekarang ini? Jawaban dari pertanyaan ini menunjukkan keinginan hati kita. Nah, pertimbangkan keinginan hati saudara dan bergembiralah karena Tuhan. Karena Ia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Mazmur 137 ayatnya yang keempat. Nah, hal yang ketiga, apa yang harus saya lakukan? Yaitu, ini satu pertimbangan yang ketiga, apa yang harus saya lakukan? Nah, jika keinginan kita, talenta kita itu sudah seiring, sudah sejalan, maka lakukanlah itu. Sudah tentu saja ini jangan diterapkan untuk hal-hal yang jahat. Saya mampu menjadi hacker bank, dan saya ingin lakukan itu untuk banyak uang. Tentu ini di luar daripada konteks daripada pergumulan panggilan hidup. Nah, kemudian hal yang keempat adalah pertimbangkan kebutuhan dunia ini. Jadi panggilan apapun yang memenuhi kebutuhan dunia ini, itu bisa kita anggap dan pertimbangkan sebagai panggilan ilahi. Hal ini perlu diprioritaskan oleh orang Kristen. Kita ini, saudara, tidak hidup bagi diri kita sendiri. Pekerjaan kita, tugas-tugas kita sehari-hari, itu adalah melayani Tuhan, apapun profesi kita. Jadi bukan semata-mata kita mencari uang, bukan semata-mata kita menyenangkan diri sendiri, karena tugas utama kita adalah mengasihi Allah dan sesama seperti diri sendiri. Maka ketika mempertimbangkan langkah yang harus kita ambil, kita harus mendahulukan kebutuhan daripada upah yang kita terima. Pernah saudara bertanya kira-kira seperti ini, kebutuhan-kebutuhan apakah yang dapat saya penuhi melalui hidup saya? Sudah, jadi perasaan akan adanya suatu kebutuhan yang mendesak, itu bisa menjadi sebuah indikasi bahwa Tuhan sedang membentuk arah hidup kita untuk kita penuhi. So, itu hal yang keempat tadi, itu pertimbangkan kebutuhan akan dunia ini. Hal yang kelima, pertimbangkan panggilan eksternal dari orang lain. Jadi selain panggilan batiniah yang Tuhan berikan, sudah kita menyadari bahwa ada yang namanya panggilan eksternal untuk bekerja. Panggilan yang datang dari orang-orang yang meminta layanan kita, keahlian kita. Nah, Tuhan akan memanggil kita melalui orang-orang tersebut, melalui perusahaan-perusahaan itu, melalui lembaga-lembaga itu, dan itu mesti dipertimbangkan.
Saudara, Lukas kalau tidak dibawa oleh Paulus dalam perjalanan misinya, maka dia tidak akan menuliskan Kisah Rasul, dia tidak akan menuliskan hal itu. Jadi ajakan Paulus kepada Lukas merupakan sebuah panggilan eksternal bagi Lukas untuk memahami kehendak Allah, dan itu menjadi pertimbangannya. Dan hal yang keenam adalah pertimbangkan konsekuensi yang bisa diprediksi. Jadi jangan mengambil sebuah pekerjaan hanya demi gaji yang besar, padahal konsekuensinya besar juga bagi keluarga saudara. Tempat di mana saudara bekerja, misalnya tidak ada sekolah yang baik bagi anak-anak saudara, atau saudara mesti terpisah dari keluarga saudara dalam tempo yang cukup lama, pertimbangkan konsekuensi itu yang bisa kita prediksi konsekuensi itu. Nah, keputusan pekerjaan punya konsekuensi jangka pendek dan punya konsekuensi jangka panjang. Pertimbangkan itu. Misalnya kasus Abraham dan Lot, keponakannya, yang tinggal bersama di tanah perjanjian. Ada konflik di antara para hamba-hamba mereka, dan Abraham memberikan Lot pilihan untuk memilih terlebih dahulu. Lot menatap satu daerah yang tandus, dia tidak mau, dan dia kemudian melihat ada satu kota yang subur. Dia berpikir, kalau saya mengambil lembah yang subur itu, sapi-sapi saya bisa merumput di sana, saya akan mendapat keuntungan yang besar di sana. Dalam pertimbangan bisnisnya itu, Lot memilih daerah yang subur di sebuah kota, yaitu Sodom, dan meninggalkan Abraham satu tanah yang tandus. Dan pilihan Lot ini cemerlang, saudara, dari sisi bisnis. Tapi dia tidak bertanya kepada dirinya sendiri. Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan pergaulan mereka? Sodom tempat yang bagus untuk pelihara sapi, tapi dalam jangka yang panjang berbahaya tinggal di sana karena kota itu dihuni oleh orang-orang yang sudah rusak. Nah, saudaraku, orang yang memilih pekerjaan semata-mata berdasarkan uang, lokasi, atau status tanpa mempertimbangkan hal yang lain, itu bisa menyesal di kemudian hari. Nah, pertimbangkan hal itu ketika akan memilih panggilan hidup kita. Nah, sekarang ada 6 poin yang saya ungkapkan mengenai panggilan hidup ini. Nah, saya akan masuk ke poin yang selanjutnya, bagian selanjutnya, yang merupakan pembahasan kita malam ini juga. Saya hanya menseringkan poin-poinnya saja, karena nanti kita akan berdiskusi, kita akan mendengarkan sharing. Nah, saya masuk ke poin yang kedua, yaitu menikah atau melajang dan memilih pasangan hidup. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang menikah, ada juga yang tidak menikah atau melajang atau selibat. Nah, kalau ini ditanyakan kepada kita dalam pergumulan kita pada hari ini, apakah Tuhan menghendaki saya menikah atau tidak menikah, atau melajang atau selibat? Kira-kira bagaimana jawaban saudara? Saudara, apa yang Alkitab katakan mengenai selibat atau tidak menikah ini? Saudaraku, ini pertanyaan yang seringkali muncul bagi anak-anak muda pada hari ini. Apakah saya harus menikah, melajang, atau saya selibat? Memilih menikah atau selibat memang bukan hal yang mudah, saudara. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kita di dalam membuat keputusan baik untuk menikah atau tidak menikah. Dan keputusan untuk misalnya melajang itu bisa berubah. Hari ini seseorang menetapkan untuk selibat, tapi 5 tahun kemudian bisa berubah. Jadi tergantung pergumulannya bersama-sama dengan Tuhan. Saya memiliki seorang teman, dia pernah mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan menikah. Dia ingin selibat supaya bisa full time melayani Tuhan. Waktu itu kami ngobrol dan saya mengatakan, kalau saya sih nggak mau selibat, saya mau menikah. Saya waktu itu masih berusia 27 tahun, dan saya mengatakan saya ingin menikah pada usia 30 tahun. Itu target saya. Dan memang saya menikah di usia 30 tahun. Nah, bagaimana dengan teman saya ini? Dia berubah, saudara. Dia menikah juga. Jadi ini bukan pergumulan yang mudah, dan ini mesti betul-betul dipergumulkan. Lalu apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai tidak menikah atau selibat ini? Ini bisa kita ambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Saudara bisa membaca nanti di rumah dengan lebih teliti. Tapi saya hanya mengambil poin-poinnya. Yang pertama adalah, apakah saya dikaruniai untuk menikah atau tidak? Ini yang mesti kita tanyakan kepada diri kita. Kita dikaruniai menikah atau tidak? Jadi keputusan untuk menikah atau tidak, atau selibat, seharusnya didasarkan kepada sebuah alasan yang tepat,
yakni karunia. Nah, ini berbeda dengan pertimbangan jemaat Korintus yang mempertimbangkan mengatakan seks itu dosa. Oleh karena itu, jangan menikah. Pertimbangan mereka untuk tidak menikah atau selibat itu didasarkan kepada asketisme. Dan Paulus enggak setuju kalau seseorang selibat dengan alasan seks itu dosa. 1 Korintus 7 ayat 7 mengatakan seperti ini. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Nah, karunia yang khas itu yaitu tidak menikah. Paulus mengatakan bahwa tidak menikah itu suatu hal yang baik. Tetapi walaupun demikian, ia menyadari menjadi selibat itu bukan keharusan bagi semua orang, karena tidak semua orang dikaruniai hal yang seperti itu. Ya, itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua adalah ketika kita ingin misalnya selibat, apakah kita mesti bertanya dalam pertanyaan kedua, 1 Korintus 7, 32-34, apakah kita ingin fokus kepada Tuhan atau enggak? Nah, sudah bagi mereka yang sudah bergumul untuk menikah atau selibat, Paulus memberikan dua pilihan bagi mereka. Kalau mereka mau menikah, Paulus berulang kali menekankan mereka tidak berdosa. Ayat 28, 36, 38. Tetapi bila mereka ingin selibat, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah fokus hidup itu untuk melayani Tuhan. Ayat 32 sampai 35. Saudara, Paulus mengatakan hal ini bukan memaksa, tetapi demi kepentingan jemaat Korintus sendiri. Ayat 35. Kata kepentingan di sini berarti demi keuntungan dari mereka. Dengan kata lain, bila seseorang memutuskan untuk selibat, mereka memiliki banyak keuntungan untuk melayani Tuhan, melayani jemaat. Ada beberapa tokoh Alkitab yang punya fokus dengan sangat kuat, menyerahkan seluruh waktunya untuk Tuhan dan tidak terbagi untuk keluarganya, yaitu Yohanes Pembaptis misalnya, Paulus, ada banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Dan juga dalam Matius 19 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan oleh orang lain demikian, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan Allah. Itu hal yang kedua. Apakah kita ingin fokus pada Tuhan? Yang ketiga, pertimbangkan dorongan seksual. 1 Korintus pasal 7 ayat 9, 39. Saudara, setiap orang memang memiliki dorongan seks. Tetapi ada sebagian orang yang memiliki dorongan seks yang tinggi sehingga sulit untuk dikendalikan. Nah, bila kebutuhan akan dorongan tersebut tidak dipenuhi, itu bisa menimbulkan masalah. Nah, 1 Korintus 7 ayat 9 mengatakan, tetapi kalau mereka tidak bisa menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus oleh hawa nafsu. Tapi kalau bisa dikuasai dorongan itu, seperti ayat 37 dikatakan, tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya dalam mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Nah, saudara, kata kemauan di sini bukan bicara soal kehendak untuk menikah, tapi ini terkait dengan kemauan dorongan seksual yang bisa dia kuasai itu. Nah, kalau dia bisa kuasai dan dia memang tidak mau menikah, dia boleh menjalani akan hal itu. Nah, kemudian hal yang keempat, yaitu kita mesti betul-betul yakin dalam hati tentang selibat ini. Jadi memutuskan ini mesti satu keyakinan dalam hati. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 37 mengatakan seperti ini. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya. Jadi orang itu betul-betul yakin dalam hatinya. Keputusan untuk menikah atau selibat jangan dipengaruhi oleh orang lain. Menurut Paulus, keputusan untuk selibat itu harus berasal dari keyakinan dalam hati. Dalam bahasa Yunani, frasa benar-benar yakin dalam hati ini, itu bisa diterjemahkan dengan teguh. Hatinya teguh dan sangat kuat. Sudah dipikirkan matang, hatinya tidak ragu-ragu, dan kehendaknya juga sudah sangat kuat sekali.
Saudara jangan ambil keputusan hanya karena emosi yang sesaat, kemudian saudara yakin bahwa itu yang terbaik bagi saudara. Tetapi saudara pertimbangkan dengan sebaik mungkin dan mesti ada keyakinan itu, jangan menjadi sebuah paksaan atau terpaksa karena itu akan menyesal di kemudian hari. Nah ini tentang selibat. Bagaimana kalau saya dipanggil dan saya tidak mau selibat? Saya ingin menikah. Ya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya ingin menikah? Saudara pasti sudah seringkali mendengarkan orang-orang berkata, pertimbangkan 3B. Yang pertama berdoa, ya. Saudara minta sama Tuhan, ya. Minta dukungan doa dari rekan-rekan seiman. Saya waktu di STTB, saya target umur 30 tahun, saya minta dukungan teman-teman seiman, ya. Walaupun di STTB nggak dapat dan dapatnya waktu pelayanan di Bina Bakti, tapi doanya dijawabkan. Saya berdoa. Nah kemudian yang kedua, B kedua, berusaha saudara. Jadi mesti bijak dan mesti punya tekad. Saudara mesti bergabung dengan komunitas yang masih single dong. Jangan bergabung dengan komisi pria yang sudah menikah semua. Ya. Bergabung dengan komisi pemuda, ya. Sana ada yang masih single. Jangan bergabung dengan komisi wanita kalau saudara masih ingin menikah. Karena komisi wanita itu semuanya sudah encim-encim yang KW1. Atau jangan di KW2 juga, udah pada menikah juga. Dia bergabunglah dengan komunitas yang single. Bergabung dengan komisi pemuda, jangan malu minta dikenalkan orang, jangan malu. Saya saudara juga dapat istri sekarang ini karena dikenalkan oleh pendeta Albert Rumbo dan Ani Rumbo. Dan waktu itu saya pelayanan di Bina Bakti dan saya dibantu. Kalau nggak dibantu nggak mungkin saya bisa dapat. Dibantu dengan cara pergi pelawatan. Ya hamba Tuhan melawat toh. Kami melawat sama-sama, kemudian setelah itu ya saya mau follow up sendiri. Jadi mesti ada bantuan orang, saudara. Ya, itu berusaha. Jadi ada usaha-usaha yang saya lakukan. Yang ketiga adalah bercermin. Nah, kita harus mengenali diri kita, tahu kelemahan kita, tahu kekuatan kita. Kita nggak boleh menilai diri kita sendiri lebih tinggi daripada sesuatu yang patut kita pikirkan dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Ya. Jadi mesti nilai proporsional lah diri kita. Ini namanya bercermin. Jangan mematok standar terlalu tinggi. Saya ingin dapat pasangan yang nilainya 10 dalam hal wajah, padahal wajah saudara hanya 3. Ya, itu nggak imbang, saudara. Jangan mematok tingkat pendidikan yang begitu tinggi, padahal tingkat pendidikan saudara juga nggak tinggi juga. Tingkat sosial yang tinggi, padahal tingkat sosial saudara juga nggak tinggi-tinggi amat. Ya, kita patok semua 9, 10, 9, 10, padahal kita hanya 5. Kalau kita hanya 5, ya carilah yang kurang lebih 5, 6, ya 7, ya jangan 10 tahun, saudara, ya dibatasi. Ya, saya yakin saudara kalau kita tidak patok itu, yang begitu kita pasti dapat. Kita berdoa. Tapi kalau kita patok terlalu tinggi, usia 70 tahun pun, saudara tidak akan ketemu pasangan. Mencari pasangan hidup itu tidak seperti beli mobil. Ya, ketika seseorang membeli mobil baru, ia punya banyak model untuk dipilih. Dengan model itu ada daftar aksesoris yang hampir tidak ada habisnya yang bisa ditempelkan ke model standar. Dengan analogi ini, misalkan saudara mencari pasangan seperti beli mobil dengan sejumlah daftar, ada kualitas, ada karakteristik yang ingin saudara temukan dan begitu sempurna sekali, ya mesti cocok dengan hobi saya, pekerjaan saya, bisa mengasuh anak, bisa cari uang, cantik, gagah, putih, kekar, ya. Setelah menyelesaikan daftar itu, tunggu sampai 70 tahun, saudara tidak akan dapat. Tidak akan dapat Cinderella saudara, tidak akan dapat pangeran saudara. Tidak ada manusia yang bisa secara sempurna cocok dengan semua karakteristik kita. Kurangi daftar itu dan terapkan yang paling mendasar. Gemuk dikit nggak apa-apalah, bisa dikurusin, minimal waktu nikah jadi kurus, ya. Kalau selesai nikah itu beda urusan lagi, pasti balik lagi. Biasanya gitu, saya amati saudara, ya. Jadi kita mesti bercermin, saudara. Bercermin dengan diri kita dan standar kita juga kita mesti sedikit fleksibel, ya. Kita mesti lihat standar kita. Ada standar yang tidak bisa dinegosiasi, ada standar yang tidak bisa negosiasi. Nah, lalu pada waktu saudara kemudian sudah kenal, ya, bagaimana mengambil keputusan itu. Nah, tentu ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan, yaitu yang pertama tentu kita harus sepadan, nah itu udah pasti, ya, sepadan. Kemudian pada waktu mengambil keputusan, kita mengambilnya dengan sikap yang tunduk kepada kehendak Allah
yang berdaulat ya. Kita harus mengikut sertakan Tuhan ya. Kita pernikahan itu sekali seumur hidup, kita mesti banyak berdoa, banyak bergumul ya. Kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita mesti betul-betul banyak berdoa dan kita mesti banyak untuk memikirkan dan juga banyak mempertimbangkan sebelum kita masuk ke dalam sebuah pernikahan ketika kita sudah menjalin sebuah relasi dengan seseorang. Dan tentu yang kedua, kita tunduk pada kehendak moralnya Allah ya. Kita tunduk pada kehendak moral Allah. Kehendak moral Allah itu jelas sekali ya, bahwa pasangan itu mesti orang yang percaya. Seorang janda yang sudah ditinggal mati oleh suaminya bebas untuk menikah lagi. Nah, syaratnya dua, yaitu pasangannya orang percaya, dan kedua tentu saja ada orang yang mau menikah sama dia. Jadi ada prinsip moral. Kemudian selanjutnya adalah dimotivasi oleh kasih. Ya, pada waktu kita diperhadapkan dengan keputusan itu, kita suka enggak ya? Kita mencintai dia tidak? Ada enggak kasih? Karena kitab Kidung Agung mengatakan cinta itu kuat seperti maut. Ya, itu kalau kita mengasihi dia dalam perjalanan keluarga kelak, ketika mungkin ada banyak sekali persoalan, itu akan bisa diatasi ketika kita sungguh-sungguh mengasihi akan pasangan kita itu ya. Kemudian tentu menimbang keadaan ya. Keadaan bisa kita pakai untuk mengambil keputusan, tapi keadaan sendiri belum tentu merupakan faktor yang menentukan. Itu merupakan tanda pimpinan Tuhan. Sekali lagi, pintu yang terbuka tidak selalu berarti Allah mengarahkan kita masuk ke sana. Ya, keadaan itu baik atau buruk tidak menentukan kehendak Allah, tapi kita mesti mempertimbangkan keadaan itu. Ya, kalau misalnya orang tua menolak, apakah ini berarti pintu tertutup? Ya belum tentu juga. Bisa juga itu tantangan. Ya, saya dan istri saya awalnya orang tua menolak, tetapi kemudian kami doakan, akhirnya Tuhan buka dan orang tua istri saya kemudian mamanya menyetujui dan kami pun menikah. Jadi kadang belum tentu merupakan faktor bahwa itu menutup atau membuka, kita mesti menguji akan hal ini. Nah, kemudian keenam, evaluasi baik-baik. Kalau selama masa pacaran saudara sudah sering kali bertengkar, sudah mesti pikir baik-baik, doakan baik-baik ya. Karena sudah jangan menganggap nanti kalau sudah menikah pertengkaran akan hilang. Enggak ya. Pertengkaran akan terus ada dengan kadar itu bahkan lebih. Belum menikah saja, belum berdua saja tinggal sama-sama sudah bertengkar. Apalagi ketika sudah menikah pasti lebih banyak pertengkarannya. Kalau mau tetap maju, mesti siap bertengkar seumur hidup, ya sampai di liang kubur, mesti siap bertengkar untuk hal itu. Nah, sekarang seperti ini, saudara, yang ingin saya sampaikan beberapa prinsip. Saya serahkan kembali kepada Pendeta Asiu untuk bisa memimpin dalam sharing kita dengan rekan-rekan yang lain dengan 4 pembicara yang ada pada hari ini. Oke. Terima kasih Pak Yohanes yang sudah menjelaskan kepada setiap kita prinsip-prinsip yang perlu kita pikirkan bersama untuk mencari tahu pimpinan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau tadi kita sudah mendengarkan prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan dan itu menjadi sesuatu yang merupakan fondasi bagi setiap kita dalam mengambil keputusan. Kali ini kita akan mendengarkan sharing pengalaman pribadi, khususnya pengalaman seseorang yang sungguh-sungguh bergumul pada waktu itu tentang teman hidup dan kemudian akhirnya dia mendapatkan pasangan dan sampai sekarang mereka berbahagia dan dikaruniai seorang anak. Silakan Penatua Andi untuk sharing tentang pergumulan atau pengalaman hidup di dalam mencari pasangan. Silakan Pak Andi. Oh iya, selamat malam semua teman-teman. Saya harap pengalaman saya ini boleh menjadi berkat buat yang sedang mencari teman hidup, atau mungkin kita yang sudah dapat teman hidup, mungkin tapi kita punya anak remaja dan mereka sedang persiapan atau punya keinginan untuk mulai pacaran. Nah, saudara-saudara sekalian, saya dalam pengalaman saya sering kali melihat gitu ya, banyak sekali kegagalan dalam satu gereja. Seringkali ada satu pasang pemuda dan pemudi yang mencoba berpacaran, tapi kemudian di tengah jalan kemudian mereka mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan hubungan mereka. Nah, ini juga kurang baik dalam pengertian sudah berjalan dalam
periode tertentu, dan kemudian ada emosi yang terjadi, dan kemudian ada sakit hati, dan pihak keluarga juga campur tangan tentunya, dan ikut terlibat di sana. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin pada malam hari ini men-sharingkan apa yang menjadi pengalaman saya. Waktu itu saya sedang mencari teman hidup. Ya, sekali lagi teman-teman, mungkin kita punya anak remaja, pemuda, dan mungkin ilmu ini juga bisa kita sampaikan kepada mereka. Gitu. Bagaimana mencari kehendak Allah tentang pergumulan mencari teman hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali pemuda atau pemudi seringkali memulai berpacaran itu memulai dengan saling ketertarikan, gitu ya. Kemudian mereka mencoba penjajakan, kalau mungkin saat ini mungkin disebut dengan nembak, gitu ya. Kalau pemudanya atau pemudinya mau, mereka akan melanjutkan mungkin nonton bareng atau lain-lain. Nah, saya pikir hal-hal seperti ini kurang matang begitu ya. Nah, saya pikir ada baiknya kita mau mulai sebuah langkah praktis seperti ini. Ada 3 langkah praktis yang sangat saya ingin pada malam hari ini untuk saya sharingkan. Mungkin sebelum teman-teman atau anak kita memulai berpacaran, memutuskan untuk berpacaran, mungkin kita harus ajar mereka untuk bergumul tentang diri sendiri. Ibaratnya pacaran itu bukan hanya sekedar hanya untuk sekedar hura-hura atau senang-senang ya. Tapi berpacaran adalah sebuah langkah serius untuk mulai masuk ke dalam jenjang selanjutnya, mungkin kita akan menikah begitu. Nah, pergumulan diri sendiri ini penting sekali harus dimulai. Jangankan kita mau mencari teman hidup yang mau berjalan searah. Diri sendiri pun kadang-kadang masih bingung. Seringkali ternyata setelah berpacaran, orang tidak pernah memikirkan, tidak pernah menggumulkan tentang panggilan atau pergumulan hidupnya sendiri. Seringkali setelah berpacaran baru tahu, ya, atau mungkin juga setelah menikah baru tahu. Ternyata suami itu tujuannya ke Jakarta, istrinya tujuannya ke Surabaya, nggak pernah ketemu. Nah, jadi teman-teman sekalian mungkin yang sedang mencari teman hidup, mulailah nanti kita bergumul tentang diri sendiri. Yang kedua, ada nilai yang tidak bisa dikompromikan. Nanti akan saya bahas. Dan yang ketiga adalah tujuan yang dikumpulkan bersama. Nah, saya mulai dengan pergumulan diri sendiri. Jadi buat teman-teman atau anak kita yang mau mulai untuk berpacaran, marilah kita ajar mereka, marilah kita ajak mereka untuk bergumul tentang diri sendiri. Apa yang perlu digumulkan? Seperti yang tadi Pak Yohanes sampaikan dalam garis besar, ada panggilan yang Tuhan tetapkan kepada kita secara pribadi. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik seumur hidup kita setelah kita mengalami penebusan dalam karya Kristus. Ayat Alkitab ini berkata, Tuhan Yesus Kristus menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik sebagai ciptaan baru. Pekerjaan baik ini telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau supaya kita menyelesaikan pekerjaan baik ini. Nah, panggilan ini yang harus kita gumulkan. Buat teman-teman pemuda, mungkin Anda harus memikirkan. Anda harus menggumulkan. Jangan tanya apa yang mau saya lakukan. Apa cita-cita saya. Mungkin pertanyaan pertama sebagai umat tebusan Allah adalah bertanya, apa yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan, untuk saya selesaikan dalam hidup. Mungkin ada yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak semua dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Ada juga yang mungkin mengambil profesi sebagai dokter, sebagai akuntan, sebagai ahli hukum, sebagai apapun juga. Nah, kalau Tuhan memberikan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya, Allah pasti mempersiapkan kita. Kita diberikan talenta. Mungkin kita belum tahu saat ini apa talenta kita. Kita harus mencari tahu apa talenta kita. Apa yang Tuhan berikan kepada saya. Mungkin Anda bisa mencari tahu melalui orang tua, melalui teman, dan lain-lain. Atau juga Tuhan memberikan Anda kesempatan
Mungkin pada suatu saat Anda sedang belajar dan Tuhan kasih kesempatan Anda untuk sekolah kembali ke tempat di luar negeri misalkan. Itu aja juga adalah panggilan Anda. Jadi yang pertama sebelum anak kita atau Anda sendiri mencari teman hidup, yang pertama adalah gumulkan tentang panggilan Anda sendiri. Gumulkan, Anda mau jadi apa? Dan ini memang tidak gampang, tidak gampang. Kita perlu teman-teman, kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Panggilan ini tidak langsung jelas satu hari ketika berdoa kemudian Tuhan kasih jawabannya, tidak. Ini adalah pergumulan kita. Tapi yang utama adalah tanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Nah, seandainya Anda hampir jelas, nah mulailah. Kalau Anda mulai mendekati seseorang, mulai senang dengan seseorang, coba pikirkan juga tentang nilai yang tidak bisa dikompromikan. Maksudnya, coba pertimbangkan. Ada nilai-nilai yang tidak bisa dikompromikan. Misalkan, nah saudara-saudara sekalian, nilai yang tidak bisa dikompromikan ini harus berhati-hati. Kalau kita memberikan nilai yang tidak bisa dikompromikan ini terlalu tinggi, kita ini tak seperti tadi Pak Yohanes sampaikan, kita mungkin tidak akan menikah selama-lamanya karena kita terlalu idealis. Nilai yang tidak dikompromikan ini adalah pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Termasuk dengan apa atau situasi apa yang Tuhan berikan sebagai lingkungan di mana kita hidup. Saudara-saudara sekalian, nilai yang tidak bisa dikompromikan yang pertama yang sudah pasti adalah kita harus mencari teman hidup yang takut akan Tuhan, yang sudah lahir baru. Jangan sekali-kali kita mencari orang yang di luar Tuhan. Itu nilai yang tidak bisa dikompromikan. Kemudian nilai yang tidak bisa dikompromikan adalah panggilan Tuhan yang tadi. Kalau Anda sudah jelas tentang panggilan Tuhan, misalkan Anda akan menjadi hamba Tuhan, Tuhan panggil Anda menjadi hamba Tuhan. Itulah panggilan yang mungkin tidak bisa dikompromikan. Yang Anda harus sampaikan nanti kepada calon atau teman hidup Anda. Yang kedua, keluarga. Keluarga ini penting sekali. Ada nilai yang mungkin tidak bisa dikompromikan. Sekali lagi, ini berdasarkan pergumulan Anda secara pribadi. Saya lahir dari keluarga yang kurang mampu. Papa mama saya punya 2 anak. Nah, buat saya keluarga ada sebuah hal yang tidak bisa dikompromikan. Saya sebagai anak laki-laki, saya harus membantu orang tua saya karena dalam hal ekonomi mereka harus dibantu. Ketika saya sudah bekerja dan mencari uang dan mendapatkan penghasilan, saya harus membantu keluarga saya, menyokong keluarga saya. Nah, ini buat saya waktu itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dikompromikan. Jadi saya harus menyampaikan kepada calon teman hidup saya, apakah mereka bisa menerima atau tidak? Apakah dia bisa menerima atau tidak? Kalau dia tidak bisa menerima, saya akan mundur. Karena siapa yang akan memelihara orang tua saya? Saya saat itu mengambil kesimpulan. Saya harus menyokong orang tua. Saya tidak bisa tinggal diam. Dan kemudian saya tidak akan bisa harus setiap bulan ngumpet-ngumpet memberikan uang supaya karena istri saya mungkin akan marah seperti itu. Nggak bisa. Jadi situasi keluarga ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa saya kompromikan saat itu. Yang saya akan berikan atau sampaikan atau beritahu kepada calon teman hidup atau kepada wanita yang saya waktu itu senangi. Begitu. Ada prinsip-prinsip dasar juga yang perlu kita pikirkan. Ada nilai-nilai yang tidak bisa dikompromikan. Saat itu saya punya prinsip dasar. Saya punya teman hidup yang tidak berkarir. Dalam pengertian, saya ingin istri saya ini ada di rumah untuk membesarkan anak, mendidik anak seperti itu. Jadi buat saya saat itu, sekali lagi, saudara-saudara sekalian, ini pergumulan pribadi saya, tidak berlaku umum ya. Saya saat itu bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ingin seorang istri yang bisa membesarkan anak. Saya bekerja di luar, mencari nafkah, dan istri saya boleh di rumah, full time mengasuh anak dan memperhatikan anak begitu ya, lebih banyak. Nah, ini prinsip-prinsip dasar yang tidak bisa dikompromikan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua berpikir
buat Anda pemuda yang sedang mencari. Coba prinsip apa yang tidak bisa Anda kompromikan. Nah, kemudian setelah saya punya, Tuhan mau panggil saya sebagai apa? Walaupun itu belum jelas, saya masih berdoakan, tapi saya punya prinsip-prinsip yang tidak bisa dikompromikan. Gitu. Nah, saat itu saya punya saya menyenangi seorang wanita, gitu ya. Saya menyenangi seorang wanita dan saya praktekkan, gitu ya. Saya doakan dia terlebih dahulu dan kemudian saya datang kepada dia. Boleh nggak saya minta waktu untuk berbicara? Gitu. Nah, kemudian saya datang ke rumahnya dan itu adalah calon istri saya, gitu ya. Calon istri saya saat ini, gitu. Waktu itu saya minta waktu kepada dia bersedia memberikan waktu, saya datang ke rumahnya. Nah, ketika saya datang, saya katakan kepada dia, saya tertarik sama kamu. Boleh nggak saya berdoa untuk kamu? Nah, saya pikir hal ini baik untuk saya berikan. Karena apa? Jangan sampai kita seandainya wanita yang kita senangi ini sudah punya pacar atau lain-lain. Saya tidak akan membuang waktu ketika saya menyampaikan keinginan saya untuk mendoakan dia. Atau mungkin waktu itu dia berkata, aduh saya nggak tertarik. Sudah, tidak ada lagi emosi yang berjalan. Gitu. Nah, ketika saya berkata, boleh nggak saya berdoa untuk kamu, untuk teman mungkin Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan. Dan kemudian saat itu dia berkata, oke. Nah, kemudian kalau seandainya teman hidup atau wanita itu berkata oke, nah ada periode waktu bersama. Waktu itu kita tidak komitmen untuk pacaran terlebih dahulu. Kita tidak pergi ke bioskop terlebih dahulu. Kita tidak pengumuman ke orang-orang terlebih dahulu, tidak. Tapi kita berbicara secara empat mata. Kita gumulkan kehendak Tuhan bersama. Apa yang digumulkan? Misalkan waktu itu saya berkata, yuk kita cari kehendak Tuhan. Mungkin 3 bulan paling cepat atau sampai 6 bulan. Apa yang Tuhan ingin untuk kita mau lanjutkan atau tidak? Kamu teman hidup saya atau bukan? Nah, waktu itu kita sepakat antara 3 sampai 6 bulan. Apa selama 3 atau 6 bulan ini sekali lagi bukan untuk pergi bersama. Saya tidak ingin orang lain tahu dulu apa yang sedang kita gumulkan. Begitu. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin saja ada orang lain, ada laki-laki lain yang mau dekat dengan dia. Dia bisa mengambil pertimbangan-pertimbangan itu. Saya tidak akan menutup pintu untuk dia. Nah, kemudian dalam pergumulan selama 3-6 bulan, saya sampaikan pergumulan diri sendiri. Saya sampaikan, saat itu saya bergumul. Saya waktu itu saya memberikan les kepada anak-anak anak-anak SMA begitu. Matematika, fisika, kimia. Saya kok senang mengajar. Mungkin Tuhan ingin panggil saya menjadi dosen saat itu. Walaupun ternyata kesimpulan saya salah. Saya tidak dipanggil untuk menjadi seorang dosen. Nah, tapi saya sedang bergumul untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Nah, kemudian saya sampaikan kepada dia, kalau seandainya Tuhan panggil saya jadi dosen, kamu siap nggak punya suami seorang dosen? Nah, kalau teman hidup atau wanita itu berkata tidak, nah, lebih baik kita sudah selesai, gitu ya. Dan kemudian yang paling utama adalah nilai yang tidak bisa dikompromikan. Nah, sampaikan ini. Saya punya keluarga, punya papa mama yang perlu disokong dalam hal ekonomi. Saat itu saya berkata kepada dia, saya tidak bisa untuk diam-diam atau bohong-bohong di belakang untuk kasih uang kepada orang tua supaya istri tidak marah. Saya tidak bisa seperti itu. Saya ingin kamu tahu. Saya ingin kamu sendiri yang memberikan kepada mama setiap bulan, begitu. Ya, mama saya setiap bulan untuk menyokong. Saya tidak ingin umpet-umpetan. Kamu bersiap enggak? Nah, kalau dia siap, beberapa hal yang tidak bisa dikompromikan itu saya sampaikan. Begitu juga dengan dia. Dia menyampaikan pergumulan diri sendirinya seperti apa, tujuannya seperti apa, nilai yang tidak bisa dikompromikan seperti apa. Dan kemudian tujuan yang digumuli bersama. Saya pikir kalau selama 3-6 bulan ini cocok, klop, gitu ya. Walaupun mungkin masih bergumul bersama-sama. Saya pikir kalau ini 80% atau 90% sudah klop,
gitu. Saya pikir pacaran selanjutnya adalah langkah yang mudah. Kita tidak lagi ribut, saya senang sambal, pacar saya tidak senang pedas gitu ya. Itu hal-hal yang remeh. Tapi hal pokok sudah terpegang, sudah sama-sama tahu, tujuan bersama tahu, keinginan yang terdalam tentang hidup ini tahu, tentang bagaimana pelayanan. Nah, selama perjalanan pacaran, baik sudah menikah pun, kita tidak pernah ribut-ribut dengan hal yang lain. Saya bisa dengan leluasa memberikan sokongan kepada orang tua saya tanpa perlu ribut-ribut dengan istri. Nah, saya pikir hal ini yang perlu kita mulai. Karena saya harap ini boleh kita lakukan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian setelah beberapa kali diskusi, silakan boleh ajukan pertanyaan ke nomor WA dan juga chat via Zoom dan YouTube. Silakan. Saya serahkan kepada Cik Asyu. Oke. Terima kasih Ko Andi yang telah men-sharingkan pergumulannya, khususnya juga pengalaman hidup ya di dalam mencari pasangan. Nah, saudara, kalau tadi Ko Andi bercerita tentang pergumulan hidup mendapatkan pasangan, saya akan sharing sedikit tentang pergumulan saya di dalam menentukan kehendak Tuhan atau betul-betul meyakini Tuhan menghendaki saya melajang. Ya. Seperti yang Pak Yohanes katakan, pada awalnya saya nggak pernah berencana ataupun nggak yakin sesungguhnya bahwa Tuhan menentukan saya untuk, atau Tuhan memilih saya atau memberikan kehendak kepada saya untuk saya tidak menikah. Saya tetap memiliki harapan untuk pada awalnya menjalin hubungan, kemudian saya bisa menikah. Tetapi saudara sekalian, yang menjadi sesuatu yang akhirnya membuat saya mantap itu, saudara, saya begitu yakin Tuhan itu pimpin saya dalam arti begini, saudara. Waktu saya SMA, setelah SMA saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya punya teman yang saya suka, ada teman yang saya suka, dia nggak suka, ada teman yang saya tidak suka, dia suka. Ya, cinta monyet seperti itulah, saudara. Tetapi, saudara, di dalam waktu-waktu seperti itu, saudara, saya sungguh merasakan ketidakseriusan saya dalam pengertian saya nggak sungguh-sungguh bergumul untuk betul-betul minta Tuhan itu memberikan jodoh pada waktu itu kepada saya, saudara sekalian. Saya hanya menikmati jalannya persahabatan, saya menikmati bagaimana setelah saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan itu, saya menikmati bagaimana saya bergumul, berpelajaran tentang persiapan menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi pada waktu saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, saya punya satu prinsip, kalau Tuhan kasih saya pasangan, oke. Tapi kalau Tuhan pun tidak memberikan saya pasangan, saya siap. Nah, setelah oleh sebab itulah pada waktu saya berdoa, saya tidak secara khusus dalam pengertian kalau ingat saya ingat aja saya doa tentang jodoh, tapi selebihnya saya serahkan kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan ingin memberikan saya pasangan, saya yakin Tuhan akan berikan yang terbaik. Kalaupun tidak, Tuhan beri saya kekuatan. Tapi yang sering kali membuat saya ragu, saudara, setiap 1 tahun sekali atau 1 tahun kadang-kala 2 kali saya pulang kampung ke Lubuk Linggau itu, waktu itu papa saya masih hidup, saudara. Itu papa saya terus mendesak, mengingatkan, menegur dalam pengertian, kapan kamu menikah, kapan kamu menikah. Mama saya lain, saudara. Mama saya bicara dengan bahasa yang lebih halus. Dia tiap kali kalau saya pulang, dia cerita, itu loh anak tetangga sudah dilamar. Itu loh anak orang itu sudah dilamar. Saya tahu maksudnya, saudara sekalian. Berkali-kali saya kasih penjelasan kepada papa mama saya bahwa saya bukan tidak mau menikah. Tapi saya mencari tahu pimpinan Tuhan. Tuhan kasih saya teman hidup apakah enggak. Saya bukan menutup kemungkinan itu. Saya hanya bilang kepada papa mama saya, doakan saya. Tapi saudara balik ke dari kampung, istirahat dari cuti itu, saudara sekalian, saya tetap menjalani lagi pelayanan demi pelayanan. Dan doa tentang jodoh itu, kalau ingat saya doa. Kalau enggak ingat, saya enggak terlalu berdoa ngotot untuk dapat teman hidup. Sampai suatu saat, saudara sekalian, setelah saya umur cukup, waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mohon Tuhan kasih petunjuk. Kalau Tuhan ingin saya menikah, tolong sebelum umur 35, saya bisa berelasi dengan baik dengan seorang pemuda yang baik, yang satu visi dengan saya, yang bisa melayani bersama-sama, yang paling tidak mendukung saya dalam melayani. Kalau memang Tuhan kasih saya teman seperti itu, atau seorang yang mau menikah dengan saya dengan kriteria seperti itu, saya akan menikah. Tapi kalau tidak, sampai umur 35,
saya janji dan saya berkomitmen, saya tidak akan menikah. Setelah waktu berjalan, saya melalui dengan sukacita, saya menikmati kehidupan saya tidak terlalu ngotot, dalam arti seperti orang Jawa mengatakan ngoyo gitu loh ya. Cari teman hidup, teman saya ada punya teman saya punya satu teman yang seperti itu, saudara sekalian. Sehingga dia berkali-kali dikenali dengan ini orang, kenali dengan ini orang, maksudnya tentang dijodohkan seperti itu ya. Dia tetap pengen punya jodoh, pengen punya pasangan. Saya nggak memiliki kemauan seperti itu, saudara. Saya tidak memiliki hati yang dalam pengertian ngoyo seperti itu. Nah, itu membuat saya makin hari makin yakin Tuhan memberikan saya kekuatan untuk saya hidup sendiri. Sampai pada waktunya saya umur 35. Saya baru hitung-hitung sekarang, saya ingat sekali papa saya itu meninggal umur tahun 98. Waktu itu saya umur 35, saudara. Saya baru ngeh. Nah, saudara, setelah itu saya meyakini Tuhan menghendaki saya untuk hidup melajang. Ciri-ciri apa yang saya yakin itu pimpinan Tuhan, saudara? Saya melalui kehidupan saya dengan sukacita. Saya nggak pernah iri melihat orang punya pasangan. Bahkan saya seringkali berusaha untuk menjodohkan anak-anak muda, khususnya yang tahu ya kamu cocok sama ini, kamu cocok sama ini. Saya juga tidak minder kalau saya tidak menikah. Sehingga tatkala saya diperkenalkan kepada orang lain, biasa saudara sekalian seperti yang saya katakan tadi, setiap kita bertemu dengan orang lain, kamu kerjanya apa? Kamu namanya siapa? Kamu berasal dari mana? Dan satu pertanyaan lagi yang sering kali muncul, anakmu berapa? Untuk orang-orang seumurnya sudah 30 ke atas. Saya dengan tegas mengatakan, saya tidak menikah. Lalu mereka bertanya kepada saya, belum menikah? Saya bilang, enggak, saya enggak menikah. Ya, bukan berarti saya belum menikah, tapi saya tidak menikah. Saudara, dengan perkataan lain, sejak saat itu saya yakin, saudara, ada damai di hati saya tidak lagi bimbang, tidak lagi memikirkan dengan serius, walaupun selama ini juga saya tidak terlalu memikirkannya dengan serius. Kadang ingat saya doa, nggak ingat saya nggak terlalu doa itu. Saya lebih berdoa untuk pelayanan saya, untuk pergumulan saya, dan juga untuk segala kesibukan saya. Nah, saudara, pada waktu saya mengambil keputusan seperti itu, saya melihat pimpinan Tuhan itu nyata sekali. Sukacita saya hadapi, enjoy, ada damai sejahtera, dan tidak ada lagi keraguan. Dan sejak saya mengambil keputusan seperti itu, papa saya sudah meninggal memang tahun 98, saya ngomong kepada mama saya, dan mama saya mengerti. Dan sejak saat itu, saya cuti pulang dengan sukacita. Nggak lagi dituntut, itu loh anak ini dilamar, itu loh anak ini dilamar, itu loh anak ini sudah, orang ini sudah punya cucu, anaknya sudah semua menikah, dan lain sebagainya, saudara. Saudara, tentu saja apa yang saya alami ini tidak bisa menjadi sesuatu yang bisa dalam pengertian diterapkan pada setiap orang. Itu pergumulan kita pribadi dengan Tuhan, ya. Jangan sampai saudara mendengar saya sharing tentang hal ini, saudara belum menikah, lalu saudara mengatakan saya tidak akan menikah, tidak mau menikah. Jangan juga, saudara. Hubungan kita pribadi dengan Tuhan itu sangat menentukan, seperti Pak Yohanes katakan, kita harus cari tahu pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, dan orang lain tidak bisa mengatakan apa kehendak Tuhan bagi kita. Yang boleh tahu atau yang bisa tahu kehendak Tuhan bagi kita itu adalah diri kita sendiri, dan Tuhan yang memberikan petunjuk itu secara pribadi. Ya, secara pribadi. Tadi Pak Andi cerita bahwa dia yakin Tuhan menghendaki dia untuk menikah. Kalau saya memiliki keyakinan Tuhan memberikan saya kemampuan atau memberikan saya kekuatan untuk saya hidup melajang. Saya menjalani itu, dan satu yang saya pegang, saudara sekalian, saya menikmati itu dengan sukacita. Saya menikmati dan saya menjalani kehidupan saya tidak mengalami kesepian, saya tidak mengalami rasa minder karena saya tidak menikah. Saya tetap mengalami damai sejahtera, dan ada satu sukacita saya jalani dalam kehidupan saya. Sehingga pada akhirnya saya begitu mantap sejak umur 35 itu, bahkan sampai sekarang ini saya begitu yakin dan percaya Tuhan pimpin saya, Tuhan berikan kekuatan kepada saya, Tuhan menunjukkan kehendaknya untuk saya itu tidak menikah. Balik lagi kepada setiap kita, mari kita dekatkan diri dengan Tuhan, mencari tahu pimpinan Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan jalani itu dengan taat dan setia. Saya yakin ada sukacita, ada berkat, ada kekuatan yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Nah, saudara, kalau kita sudah mendengarkan sharing tentang
pergumulan kita, bagaimana kita akan mencari pasangan hidup, pergumulan saya di dalam menentukan saya tidak menikah karena saya yakin itu pimpinan Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan satu rekan lagi yang akan men-sharingkan pergumulannya di dalam menentukan pekerjaan yang dia geluti. Kita akan mendengarkan sharing dari seorang dosen yang cukup lama melayani di sebuah kampus, seorang yang begitu setia, seseorang yang bagi saya begitu awet muda, saudara sekalian. Dia tidak kelihatan usia tinggi, baby face, seorang yang terus cakep ya di dalam kehidupannya sekalipun usianya makin bertambah. Silakan Ko Aan untuk men-sharingkan panggilan hidup Ko Aan. Baik, terima kasih Bu Asyu. Selamat malam teman-teman kalian. Saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan saya akan men-sharingkan tentang pergumulan mencari kehendak Allah dalam hal pekerjaan. Jadi bagi saya untuk mengenali panggilan itu dalam hal pekerjaan itu tidak dapat secara instan, tapi sangat perlahan-lahan gitu ya. Tapi semakin lama makin jelas. Panggilan itu seperti puzzle. Kemudian untuk cari duit dalam tanda kutip sebenarnya tidak cukup sih. Waktu itu kebetulan dosen masih bebas, bisa cari duit di luar, jadi sambil cari duit juga di luar begitu. Tapi mengalir begitu saja. Dan ini mengalir bertahun-tahun gitu ya, berjalan bertahun-tahun. Nah, beriring dengan jalannya waktu, ya, tepatnya sih waktunya jangan ditanya ya, saya juga tidak ingat, tapi saya tahu-tahu menyadari bahwa kerja itu adalah suatu kehendak Allah. Gitu ya, suatu panggilan. Nah, mulailah saya berpikir, gitu ya, apa sih sebenarnya itu tujuan hidup bekerja sebagai dosen ini? Nah, di situ saya berpikir bahwa hidup ini ingin saya hidup bermanfaat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Gitu ya. Kemudian saya cari prinsip kerja. Dalam Alkitab saya menemukan Kolose 3 ayat 23. Oke, iya. Yaitu dalam Kolose 3 ayat 23, kalau kita baca, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dalam bekerja itu ya kita harus benar-benar serius begitu ya. Tidak melihat orang, tapi melihat Tuhan, bahwa Tuhan meminta kita bekerja di bidang itu untuk apa. Gitu ya. Nah, dalam perjalanan waktu saya sebagai dosen pun saya berkesempatan bertugas menjadi pejabat struktural. Waktu itu saya ditunjuk begitu tua menjadi ketua program studi ya. Itu namanya ketua jurusan begitu ya. Nah, di situ saya mulai belajar memimpin ya, dalam program studi atau jurusan ini. Nah, terus terang pada saat itu belum ada pengalaman sama sekali saya sebagai pemimpin di komunitas dosen begitu ya. Nah, puji Tuhan, saya bekerja di Maranatha yang di Universitas Kristen itu ada pembinaan pemimpin ya. Nah, kemudian ada pembinaan tentang servant leadership gitu ya. Jadi kita mengacu pada teladan Yesus, yaitu pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Ini mungkin ada suara-suara ya. Tolong di mute. Ya. Baik, terima kasih. Gitu. Waktu itu saya terkesan dengan satu ayat Alkitab, ya. Bukan satu ayat sih, beberapa ayat Alkitab, yaitu dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Waktu itu saya catat, itu Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ini bunyinya, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini sangat menginspirasi saya, bahwa kita kalau hidup sebagai jadi pemimpin, itu memang bukan dilayani, ya, tapi berusaha melayani. Jadi waktu itu saya menjadi ketua program studi melayani teman-teman kolega saya, gitu, dosen-dosen. Saya berusaha untuk memfasilitasi. Selama bekerja, saya selalu berdoa, tidak lupa berdoa, ya, mendekatkan diri kepada Allah, berserah kepadanya, gitu ya. Hampir tiap hari saya mendoakan bahwa selalu berdoa, mampukanlah, gitu ya, saya sebagai ketua program studi. Ya puji Tuhan, Tuhan mempercayai saya juga sempat menjadi wakil dekan dan dekan. Ya, sampai 2 periode terakhir, selama 8 tahun saya menjadi dekan di Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha. Baru Juni ini Tuhan membebaskan saya dari tugas-tugas ini. Puji Tuhan, begitu ya. Beban berat saya mulai berkurang. Tuhan sudah tahu waktunya mungkin ya, saya untuk mulai beristirahat. Ya dalam bekerja ini ya saya selalu berusaha untuk bersukacita, gitu ya, dan ikhlas, gitu ya, sesuai dengan Roma 12 ayat 6-8 ya, gitu ya. Dalam Roma 12 ayat 6-8 bunyinya, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu ada untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, nah ini ya, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya dari sini menguatkan saya, gitu ya, untuk melaksanakan ya pekerjaan-pekerjaan dengan ikhlas, begitu. Walaupun kadang-kadang numpuk sampai mumet, stres, itu sudah sering terjadi pada saya. Ya. Walaupun nggak kelihatan, tapi ya dinikmati saja karena percaya Tuhan akan selalu memampukan saya dan menyertai. Ya kalau menurut saya memang sulit ya untuk mengambil panggilan Tuhan dalam bekerja itu dalam waktu singkat. Ya. Tapi dengan sewaktu kita menggunakan bakat kita dan karunia kita untuk melayani orang lain, kita mulai akan mengenali karya yang harusnya sesuai, gitu ya, dengan kehendak Allah, dan kita lakukan itu untuk memenangkan jiwa. Ya hal itu akan membuat kita merasa bahagia ya. Jadi di sini kita akan tahu tujuan dan panggilan hidup yang sebenarnya. Ya mungkin itu yang bisa saya sharing selama ini saya sebagai dosen. Gitu mungkin bisa menjadi berkat bagi teman-teman ataupun suatu inspirasi. Ya. Baik, saya kembalikan lagi ke Bu Asyu, Bu. Ya, oke. Makasih Koan yang sudah men-sharingkan bagaimana menjalani panggilan hidup yang Koan yakini sebagai pimpinan Tuhan melalui pekerjaan Koan, dan itu bisa menjadi berkat. Terakhir, saudara sekalian, Pendeta Yohanes akan menutup kita atau sebelum kita akan tanya jawab, akan men-sharingkan bagaimana panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Kami persilakan Pak Yohanes. Ya, saudara, selamat malam. Saya sharing singkat aja ya. Bahwa panggilan saya ini dimulai dari panggilan eksternal untuk menjadi hamba Tuhan, yaitu dari seorang penginjil di gereja Karangkudus di Makassar. Kami biasanya setelah selesai doa pagi, kami berenang di pinggir pantai, karena Makassar itu dekat pantai, jadi hanya 10 menit dari gereja ke pantai. Nah, suatu hari setelah selesai berenang,
dia tanya ke saya, Nis, kamu sudah sampai di mana kuliahmu? Waktu itu saya sedang kuliah di Universitas Atmajaya, teknik elektro arus kuat. Saya bilang hanya tinggal skripsi. Dia kemudian tanya lagi, apa kamu tidak terpikir nggak untuk menjadi hamba Tuhan? Saya mengatakan nggak pernah terpikir. Sepintas pun tidak pernah. Saya hanya terpikir bahwa setelah lulus saya akan kerja, saya akan cari uang dan sebagainya. So, ternyata obrolan itu mengganggu saya. Saya kemudian mendoakan, saya kemukakan keberatan-keberatan saya kepada Tuhan dalam doa-doa saya, dan semua keberatan itu dijawab oleh pikiran saya sendiri. Saya kemudian menawarkan ke Tuhan, Tuhan saya part time aja ya, saya bisa bekerja sambil saya melayani Tuhan. Seperti waktu itu saya giat melayani, tapi semuanya terbantahkan. Dan saya didorong dengan satu keinginan yang begitu kuat sekali untuk full time menjadi hamba Tuhan. Nah, panggilan internal itu semakin lama semakin kuat dalam hati saya. Hamba Tuhan gereja saya tidak mendesak juga, dia tidak terus-menerus bertanya juga tidak. Tapi panggilan itu dalam hati itu semakin bertambah besar, semakin bertambah kuat, dan juga diteguhkan oleh khotbah-khotbah pendeta Bukit Walu, pendeta Stephen Tong, dan akhirnya saya yakin ini panggilan Tuhan buat saya. Saya kemudian ingin memakai cara terakhir, yaitu saya ingin melihat keadaan. Saya tes di STTP, waktu itu baru buka, saya angkatan 92, angkatan pertama. STTP terima saya. Tapi kemudian saya masih bisa lihat cara terakhir untuk melihat apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Ini pasti atau bukan. Yakni saya mengatakan, saya sekarang sedang nyusun skripsi. Saya mau skripsi saya beres dulu. Kalau nggak beres, ya saya nggak akan ke sana. Saya ingin kuliah saya beres semuanya. Dan ternyata beres sebelum saya berangkat ke STTB. Jadi sore harinya saya sidang skripsi mempertahankan, dan kemudian saya dinyatakan lulus sore itu, dan sebagainya saya berangkat ke Jakarta dan langsung ke Bandung. Saya Tuhan memakai orang-orang itu untuk menyatakan panggilannya ke saya. Panggilan eksternal kemudian masuk ke panggilan internal. Jadi ada dua kelompok orang yang menyatakan ini kepada saya. Pertama hamba Tuhan tadi, yang kedua itu melalui karyawan. Pada waktu saya sudah di tingkat akhir, tinggal skripsi di Atmajaya, saya kemudian melamar kerja di sebuah perusahaan kontraktor, dan saya ditempatkan di gardu induk di PLN, di mana saya membawahi beberapa karyawan. Nah, biasanya sebelum ke proyek, saya mampir dulu di kantor, mengurus administrasi dan sebagainya, kemudian jam 10 saya ke proyek. Nah, seringkali kalau saya tiba di proyek, karyawan mengatakan, tuh Pak Pendeta datang tuh. Dan saya waktu itu bingung, kenapa saya disebut pendeta. Padahal saya nggak pernah PI, cerita tentang gereja juga nggak pernah, kutip ayat firman Tuhan juga nggak pernah, tidak ada kalimat haleluya nggak pernah, saya nggak pernah sebut tentang istilah Kristen, nggak pernah. Tapi karyawan itu, yang ada Islam, ada Kristen, ketika saya datang mengatakan Pak Pendeta datang. Saya baru sadar kemudian bahwa Tuhan itu menyatakan panggilannya melalui orang-orang tersebut. Jadi saudaraku, mungkin seperti itulah. Jadi panggilan saya itu intinya yaitu dari eksternal menuju kepada internal, dan itu banyak pergumulan dalam doa, ya. Kemudian Tuhan terus memimpin waktu demi waktu. Akhirnya kemudian saya masuk STTB, dan selama di STTB tidak pernah ada keraguan sedikit pun bahwa saya salah langkah masuk STTB, itu nggak ada sampai hari ini. Ya, kira-kira begitu Bu Asil. Terima kasih Pak Yohanes yang telah men-sharingkan bagaimana panggilan hidupnya sebagai hamba Tuhan. Nah, setelah kita punya sedikit waktu, saya menyerahkan kepada Ko Andi yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan yang bisa kita sharingkan. Silakan Pak Andi. Ya, mungkin saudara-saudara sekalian yang mau memberikan pertanyaan, silakan boleh ajukan melalui chat di YouTube atau Zoom ini, atau WA ke 081 6602 015. 081 6602 015. Bu Asyuh, kalau seandainya ada orang mengambil keputusan untuk tidak menikah karena sakit hati, karena pernah merasa disakit hati, sakit hati terlalu dalam begitu, dan kemudian dia mengambil keputusan untuk tidak menikah begitu karena trauma, bagaimana tanggapan?
Bagi saya nggak patah hati loh ya, jangan salah paham loh ya. Iya. Bukan maksudnya dalam ada arti seseorang ya, maksudnya pernah disakiti atau pernah terlalu apa ya. Maksudnya Ci Asyu kan mengambil keputusan untuk tidak menikah karena memang itu panggilan Tuhan gitu ya. Betul. Tapi kalau ada seseorang yang apa ya, karena terlalu disakiti dan dia mengambil keputusan untuk tidak menikah. Nah, bagaimana tanggapan sesuai dengan firman Tuhan? Menurut saya kalau kita mengambil keputusan untuk tidak menikah karena sakit hati, itu keliru ya Pak ya. Keliru. Kita harus balik lagi yang saya katakan tadi, seperti prinsip yang Pak Yohanes katakan, itu pergumulan dengan Tuhan itu penting banget. Mungkin orang yang patah hati, ya setahun 2 tahun dia akan merasa terobati, dan kalau ada seorang lagi yang mendekati dia, yang baik, yang mengerti dia akan kembali membuka dirinya ya. Dalam arti begini, bagi saya, kalau gara-gara patah hati untuk tidak menikah, saya yakin orang seperti ini nggak akan tenang dalam hidupnya ya. Karena sebetulnya dia bukan, bagi saya pribadi, orang seperti ini belum sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan pengen dia melajang. Ya. Bagi saya orang yang seperti ini harus lebih dulu dia harus membereskan kepahitannya, menyerahkan kepahitannya kepada Tuhan, dan betul-betul meminta Tuhan itu untuk boleh menyembuhkan luka hatinya gitu loh. Kalau dia sudah disembuhkan luka hatinya, dia boleh memulai satu awal yang baru. Tapi kalau berkembang waktu dalam arti setelah dia patah hati, kemudian dia yakin sekali pimpinan Tuhan untuk dia tidak menikah, bagi saya oke. Tapi jangan gara-gara dia patah hati, kemudian dia memutuskan untuk tidak merit, itu menurut saya keliru. Itu yang saya bisa berikan jawaban kok Andi. Ya, saya pikir juga seperti kita ditempatkan dalam keluarga yang mungkin Tuhan tempatkan dalam keluarga tidak harmonis ya, mungkin ada sebuah trauma dan kemudian mengambil keputusan untuk tidak menikah. Saya pikir juga ini nggak sesuai dengan firman Tuhan, begitu ya Bu Asyu ya? Iya betul kok, betul. Jadi harus dibereskan dulu akar masalahnya gitu loh. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang mau menanyakan via Zoom atau YouTube, bisa di chat langsung. Minta maaf karena YouTube tadi ada bermasalah sedikit ya, dan kita terputus. Buat teman-teman yang lain bisa tolong bantu teman-teman yang belum masuk ke dalam YouTube juga, yang belum bergabung karena channelnya berubah ya. Channelnya berubah. Silakan bisa disampaikan pertanyaan juga via WA 0816602015. Nah, Pak Yohanes setelah selesai dulu S1 ya Pak ya, baru mendapatkan panggilan menjadi hamba Tuhan. Pada waktu sedang menyusun skripsi ya, saya dapatkan panggilan itu. Saya sebenarnya mulai aktif sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh itu SMA kelas 1. Saya ikut doa pagi ya, saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya cukup melayani, ya walaupun saya tidak pandai bicara, ya saya bukan orang yang pandai bicara, ya. Tapi saya nggak tahu kenapa Tuhan memanggil pada waktu itu bicara di depan pun gemetaran sebenarnya. Tapi Tuhan panggil dan ya itu sebelum selesai, jadi sedang akan menyusun skripsi pada waktu itu. Itu Pak Andi. Dan itu juga bukan 1 hari, tapi digumulkan berhari-hari ya Pak ya. Berhari-hari saya kumpulkan, saya doakan, saya tulis, saya catat ya. Saya baca Alkitab, saya doa lagi, dengar khotbah lagi, baca buku lagi, kemudian baru saya ambil keputusan itu. Ada pertanyaan yang masuk, Bu Asyu. Malam mau tanya, mungkin nggak kalau kita ini merasa kita nggak dikaruniai selibat, tapi Tuhan menginginkan kita selibat. Jadi Tuhan nggak karuniai untuk selibat. Kita merasa kalau kita nggak dikaruniai selibat, tapi Tuhan menginginkan kita selibat katanya. Misalkan dengan nggak ketemu dengan orang yang seiman atau sepadan katanya, nggak ketemu yang klop gitu loh, Ci Asyu. Gimana Ci Asyu? Menurut saya, kalau kita yakin Tuhan mengingini kita selibat, tapi kita tidak merasa, tadi dikatakan gitu Pak ya, kita tidak merasa kita nggak punya karunia untuk selibat gitu. Tidak, ya. Saya pikir ini kontradiksi ya, enggak seperti itu. Karena begini menurut saya, bagi saya orang yang seperti ini tidak memahami kehendak Tuhan.
Jadi dia kepengen menikah, padahal kenapa dia tahu itu Tuhan mau dia tidak menikah? Mau tahu dia Tuhan mau dia selibat. Tapi dia tidak mau selibat toh. Jadi menurut saya agak sedikit janggal ya kok ya. Kalau dia paham kehendak Tuhan bahwa Tuhan menghendaki dia selibat, saya yakin melalui proses waktu dia akan taat. Dia akan taat. Proses waktu itu akan membawa kita bertahap untuk boleh mengerti dan kita bisa menerimanya dengan damai, dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Ya, Tuhan akan membuat kita seperti itu. Saya yakin itu sih. Jadi maksudnya mungkin orang ini sampai saat ini belum ketemu dengan orang yang pas begitu ya. Dia punya keinginan untuk menikah begitu, tapi Tuhan belum pimpin sampai ketemu dengan orang yang tepat begitu ya. Jadi dalam mencari-cari apakah betul Tuhan menghendaki dia untuk selibat, itu oke. Ya, itu oke, betul. Artinya jadi, jangan tutup pintu dulu mungkin ya. Betul, ya. Betul. Makanya jangan balik lagi, yang saya katakan, saya punya prinsip itu nggak bisa berlaku untuk umum. Kan saya berdoa sama Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki saya menikah, sok berikan saya pasangan sebelum saya umur 35. Tapi setelah saya umur 35, saya yakin Tuhan kalau tidak memberikan saya pasangan, berarti saya tidak akan menikah seterusnya. Nah, saya melakukan itu dan saya menjalani itu dengan sukacita. Dan saya yakin itu pimpinan Tuhan dalam hidup saya. Itu sih yang saya tadi ringkat ya. Gumulan pribadi ya, maksudnya tidak berlaku umum ya. Iya, betul. Ya, maksudnya tentang 35-nya itu juga bisa jadi 53 ya. Betul. Oh, enggak. Enggak. Balik lagi saya katakan itu pergumulan pribadi enggak bisa menjadi satu hukum bagi secara umum bukan enggak seperti itu ya, pergumulan pribadi. Ya. Ada pertanyaan lain ditujukan kepada saya. Ketika menyampaikan tuntutan dan prinsip kepada calon waktu itu, bagaimana respon dari calon waktu itu? Adakah keberatan atau ketidaksesuaian prinsip dengan calon waktu itu? Jadi waktu itu saya mau sharing ya, saya teman-teman yang seangkatan dengan saya, Gue Chung, teman-teman yang lain bisa tahu juga ya, karena kita dalam satu kelompok begitu. Saya tidak ketemu langsung dengan istri saya saat ini ya. Saya menyampaikan, maksudnya begini, kami aktif dalam kampus, dalam PMK begitu. Saya senang kepada beberapa teman begitu ya, kepada teman wanita begitu. Nah, ketika saya sampaikan kepada teman gitu, boleh nggak saya berdoa untuk kamu? Nggak langsung kena begitu ya. Saya teman-teman yang lain bisa ketawa saat itu ya. Saat ini mungkin. Saat itu saya beberapa kali menyampaikan, wah ternyata dia tidak mau begitu, sudah langsung menutup pintu. Atau ketika dia mau, ketika saya sampaikan tuntutan saya, ternyata ada juga yang berkata, wah saya nggak siap jadi istrinya dosen. Saya ingin jadi apa begitu buat dia. Nah buat saya saat itu kita bisa langsung tahu ya, wah ini ternyata bukan kehendak Tuhan gitu. Saya mencari apa tidak sesuai dengan apa yang saya gumulkan dengan Tuhan begitu. Tapi waktu dengan calon istri saya dan saat ini menjadi istri saya, waktu itu kok klop ya. Maksudnya ketika saya sampaikan, kira-kira saya ini ada panggilan untuk jadi dosen. Siapkah kamu? Yuk kita doakan gitu loh. Maksudnya tidak langsung lampu merah gitu. Tapi mungkin ada beberapa keberatan yang lain ya, maksudnya tentang karir, tentang tentu ada keinginan dari seorang wanita untuk berkarir. Saya meminta untuk dia tidak berkarir seperti itu. Nah kita gumulkan dan kemudian setelah 3 atau 6 bulan ini kita ada kesepakatan begitu loh. Nah jadi saya pikir kesepakatan yang non kompromi itu kalau bisa kita sepakati dalam waktu yang sudah kita tentukan itu tidak akan bermasalah dan tidak akan terjadi kesalahpahaman ketika sudah menikah begitu ya, karena itu sudah kita bicarakan dengan serius sebelum kita mulai jadian gitu. Mungkin itu jawaban saya. Ada masukan juga dari pertanyaan lain. Kalau tidak salah dalam slide yang Pak Yohanes sampaikan bahwa kalau sekiranya sepasang sejoli dalam masa pacaran seringkali bertengkar, saya pikir ada bagusnya sehingga bisa melihat karakter masing-masing. Apalagi saat bertengkar. Terpenting adalah bagaimana cara mengatasi pertengkaran itu. Jadi nggak apa-apa banyak. Yang penting bagaimana menyelesaikannya mungkin gitu, Pak.
sehingga menjadi pembelajaran bagi pasangan tersebut untuk mengakhiri pertengkaran dengan baik. Mungkin ada tanggapan? Ya, ya. Dalam masa pacaran, misalnya ada pertengkaran, memang itu bisa kita pakai untuk bisa saling memberikan masukan ya satu dengan yang lain. Cuma kalau pertengkaran itu misalnya terus menerus berlangsung dan tidak ada selesainya, dan kita misalnya berharap bahwa nanti setelah menikah pertengkarannya akan berkurang, maka yang tadi saya katakan jangan berharap seperti itu. Kalau kita siap untuk masuk ke pernikahan dengan tetap persoalan yang sama ya, pertengkaran yang bisa akan muncul ke depan, ya masukilah, tapi dengan berbagai risiko yang kita sudah prediksi, kita sudah siap menghadapi itu. Jadi ya memang pertengkaran bisa saling mengasah, memang ketidakcocokan bisa saling mengasah. Di dalam bimbingan nikah yang saya lakukan kepada pasangan-pasangan, ada satu pasangan yang saya paling ingat sekali. Semua dia punya karakter itu bertentangan, ya. Yang wanita begini, yang pria begitu, sampai depan saya pun masih bertengkar. Ya mereka menikah dan sekarang masih oke sih, ya. Maksudnya ya tetap suami istri. Cuma ya mereka pasti akan terus mengalami kondisi itu. Ya kalau memang siap untuk menghadapi itu ya dijalani, dan jangan nanti merasa menyesal kemudian kok hidup rumah tangga seperti ini terus menerus. Ya jangan bermimpi bahwa pertengkaran akan selesai setelah menikah. Enggak akan selesai. Itu akan terus muncul lagi. Mungkin bisa berkurang ketika kita semakin dewasa. Kalau kita nggak dewasa dalam rohani, itu akan semakin parah. Oke, Bu Asyu, ini pertanyaan lagi. Waktu memberikan batas sampai usia 35, apa Bu Asyu ada usaha untuk mencari sang Arjuna, katanya Bu? Atau duduk saja diam tunggu pangeran datang? Itu pertanyaan pertama, Bu. Yang kedua, Bu Asyu, apakah waktu tiba usia 35, Bu Asyu langsung merasa yakin bahwa itu adalah kehendak Tuhan untuk tidak menikah? Atau mungkin ada pergumulan tertentu? Jadi mungkin ada seperti Abraham ya Bu ya, mungkin menawar-nawar begitu mungkin ya, atau mungkin ada pergumulan tertentu sebelum yakin pada kehendak Tuhan. Saudara, dari awal saya udah bilang ya, saya nggak terlalu serius untuk berdoa tentang jodoh. Makanya saya katakan saya itu seperti butuh, enggak juga enggak gitu loh kok. Jadi enggak terlalu betul-betul menggumulkan hal itu dalam pengertian mati-matian serius doa untuk jodoh. Enggak sih ya. Doa saya lebih fokus kepada hal-hal yang lain, kepada pelayanan, kepada waktu itu saya bergumul sekali tentang keluarga saya yang belum percaya Tuhan. Saya lebih bergumul tentang itu. Nah, saudara sekalian, apakah yang tadi dikatakan duduk diam dan lain sebagainya cari? Enggak pernah cari saya, saudara, jujur. Saya enggak pernah cari. Saya hanya doa Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki saya menikah, Tuhan kirim seorang pemuda atau seorang rekan yang betul-betul maksudnya bisa punya relasi yang baik dengan saya dan kita menjurus lebih serius itu. Itu doa saya. Kemudian kenapa saya batasin umur 35 itu juga melalui proses, saudara ya. Karena saya tahu usia saya sudah mulai bertambah dan akhirnya saya itu belajar berani komitmen sama Tuhan. Tuhan, ini deh saya batasin lah. Kalau memang betul Tuhan mau saya menikah, umur 35. Batasnya. Kalau setelah itu saya yakin sekali dan saya akan menjalani hidup saya tidak akan menikah. Itu sih. Itu komitmen pribadi ya kok ya, dalam pengertian di dalam relasi saya dengan Tuhan, saya berani mengambil keputusan seperti itu, dan ternyata saya tidak pernah menyesalinya. Saya bisa menjalannya dengan sukacita. Saya menikmati kesendirian saya tanpa saya pernah merasa kesepian ataupun iri melihat orang yang punya pacar, punya suami. Saya nggak pernah merasakan itu. Saya melakukannya atau menjalannya dengan enjoy. Itu sih. Oke, puji Tuhan. Satu lagi, Pak Yohanes. Seringkali kita kan mendengar ada KKR, anak-anak muda dipanggil pada akhirnya untuk calling tentang panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Seringkali mungkin ada emosi ya Pak ya. Maksudnya waktu ada calling itu banyak sekali yang maju ya Pak. Mungkin belasan atau puluhan, di atas 20. Tapi ternyata yang menjalani itu sedikit sekali.
Nah, mungkin Pak Yohanes bisa sedikit gambarkan tentang pergumulan Pak Yohanes. Bagaimana emosi sesaat ya Pak ya? Mungkin ada emosi karena mendengar firman Tuhan, khotbah, atau memang benar-benar Tuhan panggil dia menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Bagaimana Pak? Kalau yang maju ya waktu menerima tantangan KKR itu untuk menjadi hamba Tuhan, itu tergantung orang sih ya. Jadi saya pada waktu itu saya sudah memutuskan terlebih dahulu saya mau menjadi hamba Tuhan. Jadi waktu KKR itu hanya konfirmasi aja. Jadi saya angkat tangan dan saya maju untuk didoakan, tapi saya udah ada keputusan itu. Jadi ketika maju itu saya bukan sedang karena emosi sesaat di dalam kebaktian itu, tapi sudah ada dan saya maju. Dan itu memang pertama kali saya maju. Saya nggak pernah maju sebelumnya untuk menjadi hamba Tuhan, belum pernah. Itu saya ingat waktu kalau nggak salah Stephen Tong atau Ubiki Kualu saya lupa. Jadi saya maju pada waktu itu, tapi sudah ada keputusan. Nah ada memang anak-anak sekarang pemuda yang ketika ada tantangan kemudian maju, dia belum mantap di situ dan dia maju, ya itu masih prematur sekali memang. Jadi memang belum tentu semua yang maju itu sudah mantap di dalam pengambilan keputusannya, belum tentu memang semuanya. Jadi kita nggak bisa lihat dari situ aja memang. Iya, ini perjalanan pergumulan bersama dengan Tuhan. Betul, perjalanan, ya. Bukan semalam, bukan satu malam itu KKR langsung ada keputusan itu, bukan. Oke. Mungkin kita sudah habis waktunya 20.39 sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya serahkan kembali pada Pak Richard. Ya, terima kasih untuk Pendeta Yohanes Rizwan, Pendeta Asyu Teresia, Penatu Andi Si, dan juga Diaken Aan Darmawan. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan, biar kiranya itu boleh menjadi berkat bagi semua kita pada kesempatan ini. Nah, saya ingin menyampaikan kembali pengumuman yang tadi di awal saya sampaikan, yaitu pada Jumat depan, tanggal 31 Juli, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, maka pembinaan ini kita tiadakan 1 kali. Lalu kemudian nanti di bulan Agustus kita lebih fokus kepada keluarga pembinaannya. Yang pertama, di Jumat pertama 7 Agustus itu bicara tentang peran iman dalam kehidupan keluarga. Lalu kemudian saudara untuk tanggal 14 Agustus 2020 itu akan bicara tentang perubahan yang begitu cepat dan bagaimana pemuridan itu menjadi sesuatu ujung tombak di tengah-tengah keluarga. Jadi pembicaranya adalah Ang Wee Hai dari Singapura, seorang praktisi IT dan juga teologi. Jadi kami berharap saudara bisa mengikuti hal ini, dan satu catatan, tanggal 14 Agustus itu kita tidak live YouTube, oleh karena pembicaranya keberatan untuk live YouTube, maka kita akan masuk di Zoom, ya. Jadi di Zoom kita menggunakan Zoom, nanti akan kami sampaikan linknya. Lalu yang selanjutnya tanggal 21 dan tanggal 28 itu Ibu Charlotte yang akan menjadi pembicara, yaitu bagaimana orang tua itu bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya. Jadi saudara, untuk bulan Agustus sekali lagi saya beri catatan, kita pembinaan iman Kristen ini lebih berfokus kepada keluarga. Jadi berharap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa tetap mengikuti. Kami akan terus memberikan informasi melalui WA group yang ada, biarlah itu bisa menjadi perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, untuk menutup di dalam doa, minta Pendeta Yohanes Rizwan pimpin kita di dalam doa. Ya, mari kita bersama-sama berdoa ya. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pembinaan pada malam hari ini, untuk sharing daripada rekan-rekan kami. Tuhan, Engkau tahu akan pergumulan kami masing-masing. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan panggilan hidup kami, atau kami juga sedang bergumul dengan panggilan hidup dari anak-anak kami. Kami sungguh memohon Tuhan berkenan menyatakan kehendak-Mu, rencana-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Dan itu boleh jelas bagi setiap kami, karena kami adalah domba-domba-Mu ya Tuhan.
Demikian juga bagi anak-anak muda kami yang sedang bergumul dengan teman hidup. Kami juga memohon kepada Tuhan, kami sungguh boleh memahami akan kehendak dan rencana daripada Tuhan dalam hidup kami. Dan berikanlah teman hidup yang baik, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi anak-anak Tuhan, ketika Tuhan berkenan untuk memberikan mereka pasangan di dalam menjalani kehidupan mereka ke depan. Kami sungguh menyerahkannya Tuhan, setiap diri kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami yang kami sedang kerjakan saat ini, Tuhan terus pakai kami untuk boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, dan kami boleh menghadirkan akan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terpuji nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. 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 Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk perhatian dan partisipasi Bapak Ibu Saudara dalam pembinaan malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati kita semua. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau saling menyapa, kami beri waktu buat Bapak Ibu sekalian. Dan saya minta setelah itu yang bidang pembinaan tinggal sebentar dulu ya. Kita ngobrol sejenak. Terima kasih Bu Asyu. Thank Terima you. kasih Pak.